Okay, good morning, students. How are you for today? We meet again in English subject. We want to study about formal invitation. Ya, hari ini today we want to study about formal invitation. What is formal invitation? And for the first, we have to know what's the meaning of invitation ya. Sebelum kita masuk ke formal invitation, kita harus tahu dulu pengertian invitation itu apa. Kalau dalam bahasa Indonesia, invitation itu kita sebut dengan undangan ya. Tapi di sini pengertian invitation itu bisa kita sebut dengan invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi undangan itu adalah sesuatu yang disampaikan secara langsung spoken atau dituliskan, yaitu adalah permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi kemana saja. Jadi artinya permintaan seseorang kepada orang lain, baik yang disampaikan secara langsung spoken berbicara or written dituliskan, itu untuk melakukan sesuatu. For example, nah, kalau spoken, invitation spoken itu bisa kita lihat di sini, lihat. Inviting, I'd like you to come to my home. Nah, ini adalah spoken. Saya ingin kamu datang ke rumah saya, contohnya. Nah, yang ini you are cordially invited to. We would like to invite you to come to my birthday party, contohnya. Kami ingin mengundang kamu datang ke pesta ulang tahun saya. Artinya ini di sini ini adalah spoken invitation ya. Ini adalah undangan yang diucapkan secara langsung. Nah, accepting invitationnya ada juga. That's very kind of you. Thank you very much for inviting me. It's delightful too. Ini artinya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang. Nah, kalau menolak invitation yang diungkapkan secara langsung seperti spoken, sorry but it looks like I can't make it. Maaf, tapi saya tidak bisa. Artinya dia mengucapkan maaf ya. I am terribly sorry but I already have other appointments. Saya minta maaf tetapi saya punya janji yang lain. Nah, ini adalah ungkapan yang digunakan untuk spoken invitation, undangan yang diungkapkan secara langsung. Nah, bagaimana yang written invitation? Sebelum kita ke written invitation, itu adalah undangan yang dituliskan. Mungkin kamu pernah dapat undangan, contohnya ulang tahun, undangan pernikahan, undangan dan yang lain-lainnya, atau orang tua kita sering dapat undangan seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan written ya, written invitation. Nah, itulah makanya dibilang ada spoken, ada written ya. Invitation divided into two. Jadi invitation itu dibagi atas dua. They are informal invitation and formal invitation. Informal invitation itu adalah undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi itu seperti undangan pribadi. Undangan pribadi yaitu undangan ulang tahun, memasuki rumah baru, undangan baby newborn, bayi yang baru lahir ya kan, itu adalah undangan yang tidak resmi. Kenapa dibilang undangan tidak resmi? Karena tidak ada instansi tertentu yang mengundang, dia hanya bersifat pribadi ya. Dan yang kedua itu ada formal invitation. Formal invitation itu kita sebut dengan undangan resmi. Undangan resmi ini biasanya dikeluarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan, makanya dibilang dia formal invitation. Undangan resmi ini pada umumnya ditandai dengan adanya singkatan RSVP ya, RSVP di bagian bawah undangan tersebut. Itu bedanya ya, undangan resmi dengan undangan tidak resmi. Jadi RSVP itu singkatan dari bahasa yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu Réponses s'il vous plaît,
atau artinya dalam bahasa Inggris itu respond please atau please reply. Dalam bahasa Indonesianya mohon tanggapan atau jawaban. Jadi dalam formal invitation itu kita diharapkan menanggapi apakah kita bisa menghadiri undangan tersebut atau tidak. Dan biasanya di RSPV itu ada orang tertentu yang harus kita hubungi untuk mengatakan bahwasanya kita bisa menghadiri undangan tersebut atau tidak. Nah, setelah kita ke pembagian invitation, kita sekarang mau bahas formal invitation ya, Nak. Yang manakah generic structure formal invitation? Jadi pada umumnya formal dan informal invitation itu memiliki generic structure. Sama saja sebenarnya ya generic structure-nya. Yang pertama itu invitee. Invitee itu siapa yang diundang. Kita harus tujukan kepada siapa undangan itu ditujukan. Nah, yang kedua, body of invitation. Di dalam body of invitation itu ada occasion, ada day and date, ada time, ada place. Occasion itu undangan dibuat untuk acara apa. Di sini harus jelas ya undangan tersebut dibuat untuk acara apa. Nah, yang kedua harus ada day and date-nya, hari dan tanggalnya. Time, waktu acara tersebut. Place adalah tempat acara tersebut berlangsung. Nah, yang ketiga ada inviter. Inviter itu siapa yang mengundang. Jadi ketiganya ini harus ada di undangan kita ya, baik formal maupun informal. Seperti itu dia. Nah, kalau kamu pernah lihat undangan ulang tahun kan semuanya lengkap, siapa yang diundang, tanggalnya, tempatnya, waktunya, dan siapa yang mengundang. Nah, ini adalah salah satu contoh formal invitation. Wedding invitation, undangan pernikahan ya. We begin a road to a future filled with love and adventure. Please join us as we Alexandra Liam and Jacob Armstrong. Jadi ini pernikahan antara Alexandra dan Jacob Armstrong. Nah, di sini ada dia. Please RSVP to Gina at 081232106787. Artinya di sini ini merupakan formal invitation karena di dalamnya ini ada RSVP-nya. Jadi kita harus menghubungi Gina kalau kita bisa hadir atau tidak bisa hadir. Kita juga menghubungi Ginanya. Nah, ini biasanya adalah undangan-undangan orang-orang penting ya. Maka ini dibilang dia formal invitation. Nah, kalau di buku paketmu kita lihat manakah yang contohnya. Nah, ini ada di sini. Bentar ya. Nah, ini dia invitation. Tapi ada invitationnya yang berbentuk informal dan ada juga yang formal. Ini formal. RSVP di sini tidak diberitahu, tetapi kita juga harus mengkonfirmasi ya ke tempat mereka ini apakah bisa hadir atau tidak. Nah, ini juga contohnya. Ini juga ada contohnya formal. Ini formal invitation. Nah, setelah itu, setelah kamu belajar ini, kamu membuat contoh formal invitation di buku catatanmu. Oke, good luck. See you next time. Thank you very much.